Judul karya Pudar, Bab 6. Penulis Neng Neng. Hari ini mendung kembali hadir menemani langkah seorang gadis yang tengah berjalan bantai. Angin berhembus lumayan kencang, namun kali ini gadis itu lebih memilih untuk tidak memperdulikannya. Kepalanya terus memikirkan banyak hal. Jika di setiap hari dia tidak memiliki uang untuk jajan atau uang untuk membeli tas dan baju baru, maka dia akan memilih untuk tidak peduli. Namun kali ini, ia sungguh dilanda kebingungan yang luar biasa. Dia tidak memiliki uang untuk membeli buku pelajaran sekolahnya. Bagaimana jika ia ketinggalan pelajaran dan mempengaruhi nilainya untuk masuk universitas impiannya melalui jalur beasiswa? Ini akan lebih mengerikan baginya. Tetes rintik dari langit mulai menimpa kepalanya. Refleks, gadis itu segera berlari menuju gerbang sekolah, berharap kali ini bajunya tak lagi basah kala tiba di dalam kelas. Lili memasuki kelasnya dengan wajah murung. Langkahnya sejenak terhenti kala melihat Ambar tengah mengobrol dengan gadis lain kelas darinya. Gadis itu begitu cantik dengan seragam putih bersih, rapi, juga wangi. Lili melirik tubuhnya sendiri. Tak perlu dijabarkan seperti apa kondisi pakaian Lili. Gadis itu Zahra. Dia sahabat Anissa, pacar dari Bima. Tidak perlu ditanya kenapa Ambar bisa kenal dengan Zahra. Tentu saja karena mereka berasal dari kalangan yang sama. Jadi tidak akan sulit bagi mereka untuk saling menyapa. Lili meneruskan langkahnya, melewati dua gadis yang masih asyik mengobrol tanpa peduli kehadirannya. Lili mendaratkan bokongnya di kursi tempatnya duduk. Kabarnya nanti si Bima mau ngadain kejutan juga buat si Nisa di ulang tahunnya nanti. Terdengar suara Zahara dengan antusias. Oh ya? Wah, gak sabar dengan kejutannya. Ikut senang kalau Nisa senang. Ambar menimpali dengan wajahnya yang terlihat aneh. Kalau gue terawang nih ya, kayaknya Bima mau ngadain kejutan ajakan nikah deh. Secara nih ya, lo tahu sendiri kan, Bima mau lanjutin studinya di luar negeri. Dan katanya lagi, Bima gak mau jauh dari Nisa. Jadi mereka bakalan nikah dulu di sini. Terus pada lanjutin kuliah mereka di sana. Lo tahu sendiri kan, keluarga Bima gak suka kalau lihat Bima terlalu dekat sama perempuan. Apalagi belum ada ikatan halal. Orang tua Bima itu orang yang alim. Zahara melanjutkan acara gosipnya dengan Ambar yang menimpali sesekali dengan tak kalah antusias. Tapi menurut pendengaran Lili, keantusiasan Ambar seperti dibuat-buat. Entahlah. Wah, gak kebayang pestanya bakalan semeriah apa. Ambar berdecak. Nanti malam lo mau datang sama siapa? Zahara melirik Ambar yang kini menatap lurus ke depan. Bel tanda masuk kelas belum juga berbunyi, membuat mereka semakin asyik mengobrol di cuaca dingin seperti ini. Tiba-tiba Ambar memutar tubuhnya tepat pada Lili yang sedari tadi hanya menyimak obrolan mereka dengan tangan membolak-balik buku pelajaran. Lih, nanti malam kamu jadi mau datang ke acaranya Bima? Ambar tiba-tiba saja bertanya, membuat Lili tersenyum kikuk. Hah? Lo kenal sama dia? Lo jangan sembarangan ngobrol sama orang asing, Bar. Nanti dia ngelunjak. Lo gak lihat penampilannya kayak apa? Belum Lili menjawab, namun bisikan itu terlalu jelas di runggu Lili, membuat gadis itu meringis dengan dada berdenyut ngilu. Tapi, tak apa, itu memang kenyataannya. Lili bukan siapa-siapa. Ya kenal lah, Zah. Kita kan satu kelas. Lagian, emang kenapa sih? Ambar melirik Zahara dengan raut tidak suka. Ya, suara Zahara terinterupsi karena bel tanda masuk kelas berbunyi. Zahara sempat melirik sinis pada Lili sebelum gadis itu pergi meninggalkan kelas Lili untuk menuju kelasnya. Li, maafin Zahara ya, dia memang begitu, tapi aslinya dia baik kok. Kita temenan udah lama soalnya. Ambar menjelaskan dengan nada tidak enak, membuat Lili hanya bisa mengangguk pasrah, berusaha memaafkan ucapan Zahara yang sedikit menusuk. Lantas, detik selanjutnya, fokus Lili kini tertuju pada guru yang baru saja memasuki kelasnya.
Lih, katanya di hotel tempat ibu bekerja membutuhkan tenaga ekstra. Mereka membutuhkan beberapa pekerja tambahan untuk membantu tim catering mengantarkan makanan pada tamu. Upahnya juga lumayan. Bagaimana, Li? Kamu masih berminat? Seketika tawaran Bu Imah seperti angin syurga bagi Lili. Tiba-tiba saja dadanya menjadi begitu lega. Lili dengan mata berbinar segera mengangguk penuh keyakinan. Memangnya bunda kamu bakalan izinin, Li? Bu Imah masih terlihat ragu. Nanti kalau urusan bunda biar Lili yang bicara. Lili kembali meyakinkan dirinya sendiri. Pasalnya, ini adalah kali pertama Lili akan melakukan sesuatu tanpa izin dari bunda. Bunda mungkin adalah orang yang kekurangan dari segi ekonomi. Namun, tidak pernah sekalipun bunda meminta Lili untuk memikirkan biaya hidup mereka. Bunda hanya ingin Lili sungguh-sungguh dalam belajar, agar kelak Lili bisa menjadi manusia yang lebih baik dari bunda. Ya sudah kalau begitu, nanti malam habis maghrib kita ketemu di sana ya, Li. Akhirnya mereka kembali berpisah di persimpangan jalan. Dalam langkahnya, Lili kembali terhenti, menatap pada bunga dandelion yang kini tengah berterbangan dihempas angin. Bibir Lili tersungking kecil, harapannya begitu sederhana. Semoga saja acara malam ini berjalan lancar. Lili mendapatkan upah dan bisa membeli buku paketnya di esok hari. Oke, semuanya akan baik-baik saja. Meski Lili terpaksa harus membohongi bunda untuk sekali ini saja. Toh, ini juga demi kebaikan semua, bukan? Li, kamu mau kemana sudah rapi begini? Itu adalah pertanyaan dari bunda yang kini tengah menyelonjorkan kakinya. Bunda baru saja pulang dari pabrik di waktu hampir maghrib karena beliau ternyata harus lembur. Lumayan katanya buat tambahan bayar kontrakan. Wajah bunda terlihat begitu pucat, bibirnya kering, matanya terlihat sayu. Bunda, istirahat ya bun. Lili mau izin sebentar mengerjakan tugas di rumah teman. Nanti habis Isya Lili pulang. Dustanya dengan suara bergetar tak biasa. Tugas? Tugas apa, Li? Bukankah kamu selalu bisa mengerjakan tugasmu sendiri? Kenapa harus di rumah teman? Bunda khawatir, Li. Bunda seolah mencegah kepergian Lili. Seperti biasa, Bunda selalu overprotective terhadap putri sematawayangnya. Selama ini Bunda tidak pernah kehilangan Lili, selain di jam waktu sekolah. Lili anak penurut, dia akan selalu mematuhi ucapan Bunda. Tugasnya harus dikerjakan secara kelompok, Bun. Boleh ya Lili pergi? Soalnya kalau Lili tidak mengerjakan tugasnya, Lili akan kehilangan nilai. Pinta Lili dengan raut memohon, membuat Bunda sedikit mengerutkan keningnya, lantas dengan terpaksa Bunda mengangguk lesu. Tapi kamu harus hati-hati ya nak. Bunda mencium kedua pipi Lili dengan sayang. Lili mengangguk antusias, meski di hatinya ribuan penyesalan dan rasa bersalah karena telah membohongi Bunda hingga begitu saja. Maaf Bun, Lili gak mau Bunda kepikiran karena harus mengadakan uang itu. Batin Lili senduh. Li, suara Bunda kembali menginterupsi Lili yang baru saja akan melangkahkan kakinya di depan pintu. Lili kembali menoleh ke belakang menatap Bunda yang kini juga tengah menatapnya lekat. Ya Bun, Bunda percaya sama kamu. Kamu anak yang baik. Kamu gak akan pernah bohongin Bunda. Bunda mencium kening Lili lembut, membuat rasa bersalah Lili kian bertumpuk dalam dadanya.